Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Kapal ini berangkat dari Pelabuhan Malahayati, Kecamatan Aceh Besar, pukul 18.45 menuju Kota Sabang, tanggal 19 Januari 1996. Menurut rencana, kapal tersebut seharusnya tiba di Pelabuhan Balohan pada pukul 21. Menurut penuturan saksi mata yang menyaksikan keberangkatan kapal, melihat kapal memang kelebihan sekaligus syarat muatan. Karena kapal yang memiliki kapasitas 210 orang ternyata disesaki hingga mencapai 370-an orang. 182 orang warga Sabang, 200 warga luar Sabang, serta 16 warga negara asing. Itu pun diperparah dengan muatan barang yang mencapai 50 ton, meliputi 10 ton semen, 8 ton bahan bakar, 15 ton tiang listrik, bahan-bahan sandang pangan kebutuhan masyarakat Sabang, serta 12 kendaraan roda 4 dan 16 roda 2. Kejadian itu terjadi 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa, yaitu 22 Januari 1996. Jumat sore itu, ramai sekali penumpang yang hendak berangkat ke Sabang dengan kapal motor penyeberangan KMP Gurita yang bersandar di dermaga Pelabuhan Malahayati Aceh Besar. Tidak ada yang aneh ketika sejumlah penumpang bergerak memasuki kapal yang tergolong tua tersebut. Hanya muatan yang penuh sesak dan seakan itu sudah menjadi kelaziman. Jadwal pelayaran pada Jumat sore 19 Januari 1996 itu bertambah padat karena menyambut masuknya bulan suci Ramadan yang jatuh pada 22 Januari 1996. Dalam tradisi masyarakat Aceh, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan adalah megang, di mana pada saat itu semua anggota keluarga sedapat mungkin bisa berkumpul. Saksi mata yang tak jadi berangkat dengan KMP Gurita karena melihat kondisi kapal yang sudah syarat penumpang mengakui pada saat meninggalkan Pelabuhan Malahayati, kapal yang naas tersebut syarat penumpang dan barang. Saya takut melihat kapal tersebut, jadi saya turun dan membatalkan keberangkatan. Ujar Daud, penduduk Sabang yang membatalkan niatnya penumpang KM Gurita pada malam itu. Sebagai seorang pedagang yang terbiasa menumpang KM Gurita, Daud mengaku, pada malam keberangkatan dari Pelabuhan Malahayati, rasa takutnya tidak dapat ditolak. Ia gelisah. Ada bisikan hati yang melarang Daud berangkat malam itu. Bisikan itu yang membuat saya selamat, katanya. Di kegelapan malam yang mencekam itu, KM Gurita mengalami gangguan cuaca dan angin kencang dari arah timur. Terjadinya gangguan ditambah muatan yang melebihi kapasitas mengakibatkan kapal tersebut menjadi oleng. Nahkoda tak dapat menguasai kapal yang oleng kiri dan ke kanan. Saksi mata mengatakan pada pukul 20.15 kapal penyeberangan masih terlihat dari Pelabuhan Balohan. Sanak keluarga yang datang untuk menjemput tak memperkirakan kapal tersebut sedang mengalami gangguan di tengah berjuang melawan badai. Lampu masih terlihat dari KM Gurita. Namun, sekitar pukul 20.30 kapal penyeberangan sudah tidak terlihat lagi. Sampai saat itu, belum ada satupun pejabat di Pelabuhan Sabang yang menyatakan kapal mengalami musibah. Pencarian terus dilakukan. Hubungan dengan kapal terputus. Tak ada tanda-tanda apapun yang bisa diterima dari kapal feri itu. Kepastian musibah baru diketahui 4 jam setelah kejadian. yakni pada saat seorang penduduk Pasiran, Kota Bawah Timur, Syahril, 22 tahun, penumpang KM Gurita mampu berenang mengarungi lautan dengan ombak yang ganas terdampar di Teluk Kenekai. Kabar yang dibawa Syahril itulah yang memastikan bahwa KM Gurita tenggelam di dekat Teluk Balohan. Sejak saat itu, masyarakat di Pelabuhan Sabang menjadi gelisah. Sebagian masih tetap tabah menanti kedatangan keluarga, tetapi sebagian lagi mulai mencari penumpang. Sebenarnya, sejak beberapa tahun lalu masyarakat di Aceh, khususnya di Pulau Sabang, sudah memperkirakan bakal terjadi musibah atas KM Gurita. Perakiraan itu terjadi melihat kondisi feri penyeberangan tersebut yang sering batuk-batuk dan tak layak lagi berlayar.
Namun karena keterbatasan armada angkutan, Dirjen Perhubungan Darat dalam hal ini PT ASDP, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terus mengoperasikan secara reguler kapal tua yang dibuat 1970 di galangan kapal Bina Simpaku, Tokyo, Jepang tersebut. Musibah yang menimpa KM Gurita tak terlepas dari kealpaan sejumlah pejabat perhubungan di Aceh. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Aceh, ada 6 pejabat di lingkungan kantor wilayah perhubungan Aceh yang dinyatakan resmi sebagai tersangka kasus tenggelamnya KM Gurita. Berkas perkara ke-6 tersangka itulah yang dilimpahkan kepada Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi, dan terakhir Kejati juga telah menyerahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ke-6 pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka tenggelamnya KM Gurita itu adalah AK, Kepala Cabang PT ASDP Banda Aceh, DRS, Yus, Syah Bandar, IH, Kepala Bagian Operasi PT ASDP Banda Aceh, dan 3 pejabat di bagian administrator Pelabuhan Malahyati, yaitu AS, Kadi, dan BMA. Menurut Kapolda waktu itu, walau mereka sudah dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum dilakukan penahan. Karena diyakini ke-6 tersangka tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak pula mengulangi perbuatannya. Atas dasar itu mereka tidak ditahan. Ke-6 tersangka itu dipersalahkan melanggar pasal 263, 338, 359 KUHP serta Undang-Undang Nomor 21 1992 tentang pelayaran. Pasal 263 KUHP dikenakan kepada para tersangka karena para tersangka sengaja memasukkan sejumlah dokumen mengenai pelayaran KMP Gurita, sehingga terjadi musibah yang menewaskan ratusan orang itu. Pada pasal 359 KUHP disebutkan, karena kelalaian mereka menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pasal 338 KUHP, karena perbuatan tersangka itu dianggap sebagai pembunuhan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 21/1992 yang bisa mengancam mereka dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Semua tuduhan itu mutlak diperlakukan kepada mereka. Dalam penyelidikan kasus yang menarik perhatian masyarakat di tanah air itu, Polda Aceh telah meminta sedikitnya keterangan 60 orang saksi, baik yang ada di Sabang maupun di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.